Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang selalu ada rintangan ya ketika kita itu melangkah. Pasti teman-teman ya, setiap kita melangkah itu selalu ada rintangan. Tidak mungkin mulus gitu ya. Nah, inilah yang Anda harus antisipasi ya. Ketika Anda melangkah ya, untuk mengejar impian Anda, untuk mengejar kesuksesan Anda ya. Yang Anda harus lakukan adalah bagaimana supaya Anda ya, teman-teman Jumat Wage itu mampu menghadapi segala hambatan dan rintangan yang ada. Tentunya dengan kita menguasai langkah apa ya, yang akan kita lakukan, apa perbuatan apa yang kita lakukan, itu harus kita kuasai. Misalkan Anda ini hubungannya dengan pekerjaan, Anda ini jualan tahu telur misalkan, ya Anda harus bisa menguasai ilmunya membuat tahu telur gitu. Ya, dari proses produksi bahan ya, pemilihan bahan sampai dengan proses penjualan itu harus Anda kuasai secara keseluruhan. Nah, ketika Anda menguasai, maka Anda ini memiliki kompetensi ya, memiliki kemampuan untuk mengelola ya, memaintain hambatan dan kendala yang kemungkinan akan terjadi di dalam jalan hidup Anda. Nah, apapun profesi Anda itu pasti ada hambatan, pasti ada kendala. Nah, kalau Anda tidak menyiapkan diri sejak dini ya, maka ketika Anda kena masalah, Anda tidak akan bisa bangkit dari masalah ya. Kalau Anda tidak bisa bangkit dari masalah, ya masalah Anda akan berbelit-belit terus ya. Bulet kayak entut masalah ya. Bukan masalahnya yang sulit, bukan, tapi Anda yang tidak mau menguasai. Anda tidak mau belajar ya, dari masalah yang Anda hadapi itu tidak mau belajar. Anda biarkan saja diri Anda. Makanya penting ya, penguasaan materi ini penting. Penguasaan terhadap masalah, manajemen resiko, manajemen masalah ini sangat penting ya bagi teman-teman Jumat Wage. Ya, teruslah belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, belajar ini tidak mengenal usia teman-teman ya. Belajar ini dari lahir sampai Anda meninggal dunia. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, kendala, hambatan dan rintangan di dalam menjalani sebuah kehidupan itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga ya. Nah, inilah yang disebut dengan pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup itu adalah guru yang terbaik, tapi ya jangan terbelenggu dengan pengalaman hidup itu terus gitu loh ya. Karena pengalaman hidup Anda di tahun katakanlah 2010 dengan pengalaman hidup Anda di tahun 2020 sudah berbeda. Tidak bisa Anda jadikan patokan ilmu lah ya, untuk menyelesaikan masalah Anda. Anda pernah mengalami masalah percintaan di tahun 2010 gagal, terus Anda mengalami masalah percintaan di tahun 2020 gagal. Tidak bisa ilmu 2010 Anda gunakan di 2020. Paling kalau kesamaannya ya paling 10% saja ya. Akan selalu ada ilmu baru di dalam setiap rintangan Anda, di dalam setiap hambatan Anda itu akan selalu ada ilmu baru itu. Akan ada selalu pemahaman baru, akan ada selalu pencerahan baru. Nah, inilah yang Anda harus dapatkan ya. Inilah yang Anda harus dapatkan ketika Anda ya, mendapatkan sebuah masalah ya, mendapatkan sebuah hambatan di dalam perjalanan hidup Anda ya. Banyak gangguan di sini teman-teman ya. Jadi kadang nggak bisa fokus saya buat video di sini ya, mohon dimaklumi ya. Semalam saya lakukan pembersihan teman-teman ya, pembersihan ya. Saya ngaji ya sampai malam ya. Nah, terus tidak bisa tidur, langsung diare benturan energi diare
Di atap rumah itu ceritanya ya, di atap rumah itu gemluwodak gitu. Seng itu diiduk-iduk gitu ya. Tahu seng ya, tahu seng itu ya, seng apa, jalan air itu loh ya, kayak diiduk orang itu, geruak semalam. Habis saya ngaji ya, saya ngaji jam 9 ya, jam 9 sampai jam 11 saya ngaji ya. Terus jam 12 itu saya tiduran ya, saya tiduran ya, sambil mendengarkan murotal itu. Wah, rawa sekali di atap itu, geruak, marah mungkin. Nah, saya ngaji ya di pas posisi yang anguk-anguk kemarin itu ya. Saya ngaji di situ. Nah, saya merasakan itu kan 2 hari ini panas sekali teman-teman ya. Panas itu seperti angin itu ndak keluar masuk gitu. Angin itu ndak bisa masuk ya, dari luar ndak bisa masuk, dari dalam ndak bisa keluar. Akhirnya mulai menjadi panas di dalam rumah saya gitu. Ya. Akhirnya saya baca ya, di pertigaan itu, di pas ya pintu angin itu ya, di pojokan tingkat itu ya, di tangga itu ya, pas pojokan ini kan letter L ya, di pas pojok ini ya, saya duduk di situ, saya ngaji gitu ya. Nah, itu kerasa angin itu mulai masuk gitu loh ya. Saya ngaji Rotibul Atos ya. Nah, masuk pelan-pelan angin ini, semilir gitu ya. Loh, kok bisa masuk seperti ini? Saya berpikir, oh ternyata berarti 1 minggu ini saya tidak kerasa gitu ya. Efeknya sampai segitunya gitu ya. Ya, saya kira hanya lihat anguk-anguk saja itu, sudah tidak ganggu ya. Ternyata nyumpeti aliran udara ya. Jadi seperti udara ini ya, walaupun katakanlah ada ventilasinya, udara ini tidak masuk. Nah, semalam itu saya baca itu ya, saya baca Rotibul Atos, Rotibul Haddad, Hizib Nasr, Wirid Sakron, Hizib Bahar ya, Hizib Sulaiman, Khotam Sulaiman, terus apa lagi, sholawat dalail khairat itu pasti ya, Hizib Barki ya, langsung auranya itu enak gitu ya, hawanya enak ini. Nah, pembersihan semacam ini ya teman-teman, ini harus dilakukan setiap hari ya. Kalau katakanlah saya kan berapa hari di sini ya, cuma 2 minggu ya, mungkin kemungkinan besok atau lusa ya, tanggal 1 ini sudah balik ke Malang ya kembali lagi. Karena apa? Tidak ada orangnya, tidak ada aura energi saya gitu. Ya. Bawaannya males teman-teman ya, di sini nih bawaannya males, bawaannya pengen tidur loh. Walaupun pengen tidur tapi hawanya panas ya, bawaannya di sini beda dengan di Malang ya. Nah, semangat saya sudah bangkit ya di Malang, karena apa ya, setiap hari rumahnya buat ngaji ya. Nah, kalau di sini kan enggak ya. Di sini ya baru datang ke sini itu buat ngaji ya. Akhirnya terjadi gesekan energi ya. Sering nganggo itu kan tergesek gitu ya. Jadi ketika di rumah Anda katakanlah ada makhluk halusnya, terus Anda itu ngaji, itu pasti reaksi mereka ya. Nah, ini bolak-balik itu tadi ya, pintu itu buka nutup ya. Padahal udaranya enggak ada ya kalau di kamar ini ya. Berkali-kali seperti itu. Dan saya tidak mau melihat gitu ya. Sebenarnya kalau mau dilihat ya bisa gitu. Saya tidak mau melihat itu. Supaya tidak muncul emosi gitu. Kalau muncul emosi mereka semakin kuat. Saya biarkan saja. Saya ngajeni gitu.
Ya, nanti kalau katakanlah saya emosi, akhirnya mereka ini akan semakin membabi buta, akan semakin kuat, akan semakin sulit untuk dihilangkan. Jadi pembersihan semacam ini santai saja, ya, santai lumintu, ya, dibacakan apa yang Anda bisa, ya. Ayat kursi, kulhu, falak, anas. Nah, itu yang penting istiqomah, ya. Yang penting di titik-titiknya, gitu, ya. Nah, di titik-titiknya. Kalau di rumah ini, ya, di ruang tamu sudah tidak ada, bersih di ruang tamu, ya, di ruang tamu, di ruang keluarga, di kamar-kamar itu bersih, ya. Tinggal kamar satu depan itu agak horor, ya, agak auranya panas, ya. Ya. Di kamar saya bersih. Nah, baru di dapur, ya, di pencuciannya, cuci-cuci wastafel itu, kok wastafel, buat cuci loh, cuci piring itu ada, karena di bawahnya ada sumur. Nah, saya perkirakan di situ juga ditanam gitu, ya, di sumur itu ditanam gitu, ya, sama di tangga, ya, di bawah tangga ini. Nah, yang paling ekstrim di bawah tangga. Kalau di sumur ini kadang ada, kadang tidak. Jadi seperti itu, ya, teman-teman, ya. Jadi makhluk halus itu, ya, itu berada di tempat-tempat buhulnya. Apa yang Anda harus lakukan, dibuat ngaji saja di titik-titiknya. Saya biasanya ngaji itu kalau tidak di depan, ya, di ruang tamu biasanya, di ruang tamu, di ruang keluarga, itu biasanya seperti itu. Atau di teras itu kadang, ya, saya sambil baca HP ini, ya, saya ngaji. Jadi energinya di tempat-tempat itu bersih. Nah, semalam saya coba ngaji di sini, di tangga, ya. Nah, alhamdulillah, ya, semalam sudah tidak ada di tangga ini, sudah tidak inceng-inceng lagi, ganti di atap. Nah, itulah makhluk halus itu seperti itu, teman-teman. Ya, makhluk halus kiriman sihir telur santet itu akan seperti itu. Tidak akan pernah berhenti sampai targetnya ini benar-benar meninggal dunia ini. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita ini membentengi diri, ya. Bagaimana kita membentengi diri dengan berdoa, manjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Caranya seperti itu. Demikian, ya, jadi ngelantur kemana-mana, teman-teman, ya. Ya, karena saya buat video itu diganggu terus dari tadi. Pintu itu buka tutup. Ini pagi loh ini, ya. Ini jam berapa ini? Jam 8.45 gitu. Ya, yang ganggunya cuma segitu-gitu aja. Tidak masuk akal gitu loh, ya. Tapi ganggu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.